Nah, ini apa? Pupuk. Tahun semalam harganya berapa? Wah, ini kenaikannya berapa persen? 90%. Ayo, berapa? Jadi kita harus pintar matematika ya, karena kita bakal hitung-hitungan. Oke. Tahun semalam berapa? 12. Tahun ini 22, ya kan? Bilanya kenaikan 100%, berarti 12 tambah 12. Berarti berapa? 24. Kalau 22 berarti kenaikannya 22 dikurang 12 berapa? 10 bagi 12 berapa? Ayo, 10 bagi 12. Kira 70-an 80-an Bang Pai. Iya kan Bapak? Ya, nah jadi kenaikannya 70 sampai 80%. Dan tahu nggak Anda, semenjak perang Rusia dan Ukraina, maka pupuk ini tidak akan turun-turun harganya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kitalah yang harus pintar-pintar bagaimana menghemat penggunaan pupuk. Pupuk. Ada yang tahu pengertian pupuk? Penyubur tanaman. Oke, penyubur tanaman. Oke. Apa lagi? Pupuk, apa itu pupuk? Pemacu pertumbuhan. Oke, apa lagi? Nah, Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya tanaman itu sudah bisa mencari makannya sendiri. Yang penting tersedia di dalam tanah. Masalahnya terkadang tanah kita ketersediaannya kurang, makanya kita berikan pupuk. Lalu pengertian pupuk itu apa? Makanan tambahan. Nah, kayak gitu. Sudah paham belum? Pupuk itu adalah makanan tambahan. Artinya sebetulnya kalau tanah kita pun bisa menyediakan makanan dengan jumlah yang cukup, maka tidak perlu diberi pupuk. Kayak gitu. Jadi cara menghemat pupuk adalah pertama, jangan pakai pupuk. Kan kayak gitu. Lah, tanaman kita misalnya udah sehat-sehat, ngapain dipupuk? Coba. Anda misalnya udah makan sepiring, banyak lagi makanan, kuahnya masih kuahnya masih banyak lagi kuahnya, tambahin lagi nasinya. Parko ada tanah lagi. Tambahin lagi. Kira-kira apa yang terjadi kalau Anda paksakan ditambah? Kira-kira besok jion yang ada. Nah, makanan pun tidak bisa berlebihan. Jadi yang namanya makanan, semua makhluk hidup butuh makan, tapi makan yang berlebihan jadi berbahaya. Nah, jadi seperti itu. Artinya di sini kalau Bapak Ibu semuanya sudah melihat tanaman Anda itu dapat tumbuh dengan subur, maka Anda tidak perlu memikirkan menambah pupuk, karena pengertian pupuk adalah bahan tambahan. Nah, di situ ingat. Hemat tidak pupuk? Hemat. Nah, sudah tuntung sudah kita. Kadang masih banyak. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, Anda sudah tahu bahwa pupuk adalah bahan tambahan. Dan ternyata pupuk lagi menurut saya membagi pupuk itu berdasarkan 4 golongan. Pertama, pupuk berdasarkan fase dari tanaman kita. Jadi pupuk berdasarkan fase tanaman kita. Semua makhluk hidup pasti melalui 2 fase. Fase pertama, fase pertumbuhan. Kalau sudah pertumbuhan, fase apa selanjutnya? Apa? Pencabangan. Apa? Pertumbuhan. Yang kedua? Pembuahan. Apalagi? Fase berproduksi. Kan seperti itu. Fase berproduksi mencakup mulai dari tanaman kita memunculkan bunga, kemudian bunga jadi buah jadi duit. Ya kada? Amun jadi buah wara dijual kada, kira-kira rugi jual ya kada? Nah, pupuk menurut penggunaannya dibagi menjadi 2, di mana pertama adalah fase vegetatif.
Nah, ketika fase vegetatif itu dimulai ketika Bapak Ibu semuanya mulai mengecambahkan. Kan seperti itu, mulai dari biji ya kada. Kemudian dikecambahkan, dia mulai berkecambah ya tidak. Mulai besar, kemudian pindah tanam ya tidak. Pindah tanam sampai tanaman kita tuh berbunga. Nah, ketika sudah memunculkan bunga, maka fase vegetatif itu selesai. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa fase vegetatif itu sampai tanaman kita memunculkan bunga. Maka pupuknya pun harus tepat. Pada saat vegetatif, tanaman kita itu lebih banyak membutuhkan unsur hara nitrogen dan juga fosfor. Nah, nitrogen merupakan unsur yang sangat-sangat dibutuhkan tanaman untuk perkembangan masa vegetatif, mulai dari pembentukan daun, pembentukan bagian perakaran, pembentukan batang, dan lain sebagainya, terutama bagian klorofil tanaman yang membuat tanaman Bapak Ibu semuanya jadi hijau. Makanya kalau bun pian kan nanam benih, pupuk urea paling 5 hari jadi hijau. Nah, di situ fungsi dari nitrogen itu adalah untuk memberikan warna hijau bagi tanaman. Karena apa? Karena warna hijau itu diproduksi oleh klorofil tanaman yang sehat. Nah, itu yang paling dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah fosfor yang tadi membom Ukraina tadi. Oh, kan. Nah, jadi fosfor di sini dibutuhkan tanaman karena fosfor sangat-sangat berperan terhadap pembentukan bagian perakaran tanaman. Nah, di situ. Jadi pian-pian pahami di sini kan, ketika masa vegetatif 2 unsur hara itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, jadi ketika misalnya pian tahu masa vegetatif membutuhkan 2 unsur hara, ya jangan diberi unsur hara lain. Cukup 2 itu aja. Sedangkan masa generatif artinya tanaman apa tadi? Mengeluarkan bunga, kemudian buah, kemudian jadi duit. Nah, di situ. Jadi pada masa generatif tanaman membutuhkan lebih banyak unsur fosfor lagi dan juga sangat besar unsur kaliumnya. Nah, fosfor pada masa generatif fungsinya apa? Yaitu selain dari memperbanyak perakaran tanaman, menyehatkan perakaran tanaman, fosfor juga berperan terhadap pembentukan protein tertentu, dan juga fosfor sangat berperan terhadap pembungaan tanaman. Bayangkan kalau tanaman kita akarnya baik, sehat kada? Sehat. Dan kemudian kalium. Apa sih kira-kira fungsi kalium? Kalium ini ibarat misalnya pian bemasak di dapur, ya kada? Orang berselamatan, orang selamatan. Di dapur masak, di depan orang acara. Saatnya selesai sudah berdoa. Apa yang terjadi kalau selesai doa? Parutlah lapar, ya kada? Ya kan, orang selesai doa, selesai ini berpikir-pikir lagi mana nih makanannya nih, ya kada? Bayangkan kalau si kalium kadada, apa yang terjadi? Makanannya tetap di dapur. Kenapa? Kadada nang mantar. Nah, ya kada? Makanan tetap di dapur, orang sudah selesai berdoa. Diam aja di dapur orang. Apa yang terjadi? Di muka kelaparan. Kan gitu. Maka fungsi kalium ini adalah mengedarkan hasil fotosintesis. Jadi fotosintesis itu sama kayak kita memasak. Kita mau olah makanan. Sama dalam tanaman itu juga masaknya adalah proses fotosintesis. Fotosintesis sudah selesai. Kaliumnya kurang. Lalu siapa yang mengantarkan makanannya ke tanamannya? Itulah yang menyebabkan tanaman kita bunganya jadi tidak kuat. Ada yang melihat tiba-tiba bungaku rontok, ya kada? Nah, gitu. Karena unsur haranya kurang. Nah, jadi kalium, logika gini dah, ketika masa generatif kayak kita manusia, kalau generatif manusia, ibu-ibu apa yang terjadi? Orangnya hamil. Orang hamil itu banyak makan. Kenapa? Karena yang diberi makan 2. Bujur kalau? Coba kalau makan fungsi normal, apa yang terjadi? Makan kayak normal, apa yang terjadi? Ya kelaparan umanya. Makan sedikit udah dibagi 2, ya kada?
Dan tanaman hebat lagi. Kada dibagi 2, bisa jadi bagi 5, bisa jadi bagi 10, bisa jadi bagi 50 yang ada. Contoh bagi tanaman pian misalnya tanaman cabai sudah melarat. Ya kada kada 50 kira-kira anunya apa bijiannya. Ada kan? Lebih kan? Satu tanaman dibagi 50. Ya beda dong pada masa vegetatif dengan generatif. Karena apa? Karena makanannya bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk buah. Jadi ingat Bapak Ibu semuanya, saya ulangi lagi, pada masa vegetatif tanaman membutuhkan apa? Nitrogen dan fosfor. Dan pada masa generatif tanaman membutuhkan fosfor dan kalium. Nah, di situ sederhana. Lalu ada kasus Oma jar ampunku hanya ram sebulan sudah berkembang. Ada? Hanya ram saya hilang sudah berkembang. Iya, katuan, iya. Ya. Lalu gimana? Ya kan? Sementara gini, yang namanya fase pertumbuhan itu ketika yang namanya fase makhluk hidup itu ketika generatif maka tidak akan lagi terjadi vegetatif. Lah bibinian misalnya kan sudah betianan yang ada betinggi lagi, itu aja tingginya ya ada. Nah gitu, sama juga dengan tanaman. Makanya kalau tanaman sekilan di sini berbunga, maka pertumbuhan vegetatifnya akan terhenti. Nah, kalau pian ingin tetap mempertahankan tanaman masuk masa vegetatif, maka jangan biarkan masa generatif itu berlanjut. Buang daun, buang bunganya. Buangi bunganya. Makanya kan ada program pemerintah ya kada. Kalau laki-laki itu dianjurkan menikah umur sekian, wanita umur sekian. Kenapa? Supaya masa vegetatifnya cukup. Ini kada nyaru umur 14 tahun sudah menggelembung sudah. Akhirnya tingginya itu aja tingginya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau Anda ingin mempertahankan kondisi vegetatif yang lebih banyak, maka ketika tanaman sudah menunjukkan gejala generatif, silakan dibuang dulu bagian generatifnya. Jadi ketika kita buang, logikanya gini dah, ketika kita buang bunganya, ya kan, logikanya gini, kalau tanaman berbunga, kemudian kan berarti makanan yang diserap untuk tanaman dan juga buah. Maka ketika kita buang bunganya, makanan hanya untuk dirinya sendiri. Dan itu yang membuat dia tetap masa vegetatif. Jadi kalau buan pian penasaran kenapa ya ampunnya melarang ampun kok kada ya seorang kada betakun yang ada. Seorang kada tahu. Jadi ketika memang jadi terserah buan pian, ada yang 1 kali goyang silakan. Ada yang 2 kali goyang silakan. Tergantung dari pertumbuhan tanaman Anda. Lah kalau misalnya tanaman Anda 2 bulan berbunga tapi udah tinggi banget, misalnya ya ngapain digoyang-goyang gitu kan? Sudah tinggi, goyang ulang pas betinggi, ya ada. Boleh aja, kan apa-apa. Nah, tetapi kan gitu, tujuan dari perpanjangan vegetatif ini juga selain kita itu untuk memperpanjang tanaman, juga menyesuaikan harga. Kan gitu. Amun harganya misalnya indah drop di bawah 20, om berbunga goyang aja dulu yang ada. Nah, goyang dulu. Bilanya pindah larang hanya pertahankan kan gitu. Nah. Jadi gitu, paham tidak sekarang bagaimana strategi penyusunannya? Nah, kan. Kemudian, tadi kan sudah disebutkan unsur N dan P pada masa vegetatif, P dan K unsur pada masa generatif. Kemudian lanjut pada unsur selanjutnya itu unsur sekunder. Nah, unsur sekunder itu ada 3. Yang pertama kalsium, yang kedua adalah magnesium, dan yang ketiga adalah sulfur. Nah, 3 macam ini. Ulun kada berbicara soal mikro dulu lah, berbicara soal makro sekundernya dulu. Nah, fungsi kalsium di sini pertama untuk mengokohkan tanaman kita. Makanya ujar orang kalau rancak minum susu, minum kalsium, tulangnya jadi kuat, tanaman juga jadi kuat. Karena apa? Karena kalsium memperkuat tanaman kita.
Jadi selama ini, kalsium rutin tiap minggu, nggak mesti juga. Kalsium itu bisa per 2 minggu bisa, per 3 minggu bisa, per 4 minggu bisa. Yang penting masuk minimal 2 kali saja dalam masa vegetatif. Cukup. Nah, gitu. Tetapi kalsium ini lebih banyak dibutuhkan pada masa generatif. Kenapa? Karena kalsium ini nanti fungsinya adalah untuk mempertebal dinding sel tanaman kita. Antraknosa itu bisa tembus karena dinding sel tanaman kita lembek. Jadi mudah tembus. Akhirnya pada masa generatif nanti silakan diperbanyak. Nah, dan kalau pian-pian di sini sudah menggunakan kapur di awal, maka kalsium tidak perlu sering-sering. Nah, di situ. Oke. Sudah paham kan di sini? Nah, jadi di situ fungsi dari kalsium. Kedua adalah magnesium. Magnesium ini membantu nitrogen untuk membentuk klorofil tanaman. Nah, dan kalau tanaman kita tuh lebih banyak unsur magnesiumnya, maka tanaman kita tuh pertumbuhannya akan lebih awet. Nah, di situ. Nah, karena apa? Karena magnesium ini, Bapak Ibu semuanya, magnesium ini mendukung daun untuk melakukan fotosintesis. Artinya gini, magnesium ini yang membantu tukang masak kokinya. Dan yang terakhir, sulfur. Sulfur juga dibutuhkan mulai dari awal fase tanaman sampai akhir tanaman. Tetapi lebih banyak dibutuhkan pada masa vegetatif. Kenapa? Karena ketika tanaman masuk masa vegetatif, diberikan rutin pada masa vegetatif, itu membuat tanaman kita lebih banyak cabangnya, lebih banyak anakannya. Itu fungsi dari sulfur. Makanya bubuhan pian di sini kalau benih diberi ada yang kandungan sulfurnya, anakannya jadi tambah banyak. Nah, paham tidak di sini? Jadi pupuk apa yang dipakai? Jadi, pian-pian tinggal perhatikan. Ada yang namanya pasti setiap pupuk itu pasti tersedia loh tulisan-tulisannya. Contoh kayak ini. Ini kan NPK ya tidak? N itu apa? P itu apa? K itu apa? Kalium. Kemudian juga pasti loh pupuk itu juga tersedia yang namanya Ca. Tahu Ca? Kalsium. Kemudian Mg, apa itu Mg? Magnesium. Kemudian S, sulfur. Nah, tinggal sesuaikan. Anda belilah pupuk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang bikin boros kita kadang umpat-umpatan. Orang melihat orang pakai gitu asa handak, yo menukar. Padahal lain kadang masih sama. Jadi kadang masih sama, tinggal sesuaikan kebutuhannya dengan tanaman kita. Nah, jadi itu pupuk berdasarkan fase tanaman.